back to my YouTube podcast On The Spot. On The Spot berdurasi sekitar 20 hingga 30 menit ke depan. Hari ini saya Sabrina ditemani Cisyaran Gracia, kami dari Ciptadana Sekuritas, dan juga telah hadir di samping kami Pak Saiful Adrian as a President Director dari PT Credit Rating Indonesia, yang mana hari ini kita akan bahas terkait dengan kondisi market dan juga beberapa sektor yang kita anggap menarik sepanjang tahun 2023. Mungkin kita langsung aja sharing-sharing. Selamat datang. Kita panggilnya apa ya, Ci ya? Saiful, Ipul ya. Karena kita udah cukup dekat lah ya. Cukup akrab lah. Cukup akrab lah ya. Pura-pura baru kenal aja. Pura-pura baru kenalnya. Karena beliau ini sosok yang sudah lumayan lama juga di Ciptadana ya, Pak ya. Iya, ya. Alumni ya. Alumni Ciptadana gitu ya. Dan mungkin kita bakalan sharing karena belakangan ini baru-baru aja sih beberapa rilis laporan keuangan dari sektor perbankan. Dan Saiful ini, Ipul ini sendiri sebelumnya memang sempat cover sektor perbankan. Jadi lumayan menarik nih, mungkin kalau kita bakalan bahas dari sektor perbankan. Perbankan ya, oke. Gimana nih terkait outlook perbankan? Sebenarnya perbankan di Indonesia kan story-nya dari tahun ke tahun mirip ya, siklus ya. Ya nggak hanya di perbankan sebenarnya, semua industri pasti ada siklus. Jadi kalau di perbankan, di emerging market atau Indonesia lah ya, itu siklus profitabilitasnya nggak terlalu mengikuti siklus dari suku bunga, tapi siklus dari NPL, gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan suku bunga naik ya, nggak serta-merta itu profit perbankan general itu menurun ya, harus seperti itu. Kenapa? Karena kita harus lihat dari NPL-nya. Nah kalau kita lihat dalam hubungannya dengan krisis ekonomi karena pandemi kemarin, sebenarnya puncak NPL itu udah ada di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi sekarang tinggal penurunan NPL, bagaimana perbankan masing-masing membersihkan bukunya. Ya jadi tinggal mereka sekarang menikmati keuntungan lah ya dari buku mereka yang lebih bersih. Kira-kira story-nya seperti itu. Jadi mungkin ada yang khawatir ya. Kan kalau misalnya suku bunga naik, ini margin perbankan memang menurun. Ya, betul. Tapi keuntungan sebenarnya proporsi keuntungan terbesar itu bukan dari top line-nya ya, dari NIM-nya, tapi dari bagaimana mereka mengelola bukunya ya, kualitas asetnya. Oh, menarik itu. Berarti maksudnya kalau mungkin banyak yang kita asumsikan misalnya ada yang nggak ngerti lebih detail nih ya, NPL non-performing loan ini apa hubungannya ke buku, ke profit and loss? Ya, jadi bank itu kan sebenarnya bisnisnya simple. Mereka manage spread ya, spread antara uang yang mereka terima sama uang yang mereka investasikan. Investasikan bisa macam-macam, bisa di obligasi, tapi terbesar ya tentu saja di loan ya. Nah jadi ketika mereka taruh uang deposit masyarakat itu di loan, ini kan bisa terjadi dua hal. Pertama mereka meningkatkan keuntungannya sampai mature loan-nya, tidak terjadi apa-apa. Tapi bisa juga go bust kan, loan-nya default gitu misalnya. Nah ini yang menjadi komponen biaya terbesar perbankan. Kenapa? Karena mereka harus write off atau minimal mereka cadangkan kan. Nah itu bisa besar sekali relatif terhadap top line-nya perbankan gitu ya. Berarti ini sebenarnya kalau sudah write off sih one time ya. Cuman pencadangan akibat NPL ini yang hit ke profit and loss sehingga bottomnya dia kena. Nah kalau memang semua sudah dibersihin semua, berarti kan sudah terjadi write off. Kedepannya mestinya udah enak. Iya, kedepannya mestinya enak, lebih bersih. Makanya tinggal kita lihat perbankan ini kan macam-macam ya. Misalnya X, Y, Z gitu ya. Kita tinggal lihat aja di mana yang NPL ini mereka sudah selesai fase mencucinya, gitu lah, mencuci bukunya. Jadi kalau misalnya sudah itu, sebenarnya udah nggak perlu terlalu khawatir ya. Lihat di mana ya, Ful? Paling gampang. Soalnya di PNL kan selalu ada setiap tahun, tapi kita tahu dari mana one hit, ini udah gede-gedean nih, dibuang semua. Bisa kelihatan. Dari angka NPL-nya sama angka coverage-nya. Mereka kan bisa coverage mereka bisa terserah mereka kan, bisa mereka cover 100% dari total NPL-nya atau lebih besar lagi misalnya seperti BCA. Biasanya kan selalu jauh di atas 100% ya coverage-nya ya. Gitu. Ketika coverage-nya sudah besar, NPL-nya sudah tidak terlalu besar gitu ya. Nah, ini sudah tahap yang aman sebenarnya. Nah, yang perlu hati-hati adalah ketika NPL-nya masih besar, belum ada tanda-tanda menurun dan coverage-nya itu masih rendah. Jadi mereka harus beresin dua hal nih. Mereka harus naikin coverage-nya, mereka harus turunin NPL-nya. Jadi double whammy gitu istilahnya. Masih dianggap sehat berapa sih? Kalau patokan ini kan 2 nih, cuman technically kan harusnya jauh di bawah itu dong kita maunya kan.
macam-macam ya. Kalau misalnya bank-bank buku 4, saya rasa range ya seperti benar Sharon ya, sekitar di bawah 3 lah, kayak kita masih nyaman ya. Masih nyaman, 3 masih nyaman. Ya, tapi kalau misalnya sudah angka 4%, 5%, ya mungkin kita harus agak hati-hati ya gitu. Tapi kan ada strategi investasi begini ya. Kadang-kadang kalau kita beli barang bagus, tapi harga sudah mahal, ya kan sama aja. Itu nggak kemana-mana harga ya sahamnya. Kalau kita asumsinya saham ya, kita bukan obligasi gitu ya. Ya, jadi either kita beli barang yang bagus tapi harganya masih agak murah, atau kita beli barang yang nggak apa-apa sekarang kurang bagus tapi kita yakin nanti akan menjadi lebih bagus tapi market belum sadar gitu loh. Kira-kira seperti itu. Apa yang dilihat tuh, Ful? Iya. Yang dilihat oh ini barang bagus nih, worth it dengan harga segitu. Soalnya kalau pakai multiplier kan susah ya, pakai multiple-nya agak susah nih. Ya, multiple yang terjadi di market itu kan sebenarnya konsensus semua orang nih. Ya, mau yang knowledgeable, mau insider, nggak insider, mau retail, mau institusi, itu kan konsensus semua orang ya. Ya makanya kita harus punya suatu forecast yang kita yakini, yang historically jarang salah gitu ya. Ya sekali-sekali salah nggak apa-apa. Dan kita masuk di harga yang kita yakini itu masih reasonable gitu loh. Gitu ya, sebenarnya kan itu kan, bukan it's easier said than done gitu. Tapi that's how you make money in the market gitu kan. Kira-kira seperti itu sih. Dan kalau misalnya secara seasonality, karena kan belakangan baru aja nih rilis laporan keuangan di full year 2022 punya performance berarti ya. Kira-kira kalau dari perbankan sendiri ada nggak sih season di mana kuartal 4 tuh yang paling the bestnya dia gitu? Saya sendiri nggak terlalu percaya dengan season ya. Gini, logikanya gini ya. Kalau kita selalu tahu ya, udah 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun ke belakang, kuartal 4 selalu bagus. It's not a surprise anymore kan. Ya. Yang gerakin harga saham itu adalah ketika ekspektasinya itu nggak nyampe. Betul nggak? Jadi kalau misalnya saya tahu kuartal 4 itu pasti bagus, ternyata saya sudah expect kuartal 4 itu bagus. Tapi kalau ternyata kuartal 4 jelek, harga sahamnya turun, betul nggak? Gitu. Tapi memang saya nggak menafikan bahwa kadang-kadang ada yang January effect atau segala macam gitu ya, window dressing effect ya. Tapi kalau kita ngomongnya sedikit long run gitu, kayaknya ngikutin siklus-siklus yang pendek seperti itu nggak se-meaningful kita melihat antara valuasinya dan prospeknya. Kira-kira gitu sih. Dan bahkan window dressing kalau tadi Ipul bilang, kan secara historical kita bicara historical kebelakangan. Bahkan di Desember juga nggak terjadi window dressing. Iya, karena situasinya agak khusus kan ya. Ya kan, perang Rusia Ukraina, Fed naikin suku bunga. Surprise-nya adalah tidak terjadi window dressing gitu. Gitu sih. Tapi masih confident. Confident sama mana dulu? Indonesia. Global. Kalau Indonesia kita saat ini setidaknya in the midterm itu lumayan diuntungkan. Kenapa? Karena kita ngomong masalah siklus dulu ya. Kita kan negara yang sebenarnya ekonominya masih sangat tergantung sama harga komoditi, ya kan? Ya, of course kalau kita lihat besaran ekspor kita dibanding dengan total GDP kita nggak terlalu besar. Tapi kita harus lihat kan dari industri coal itu kan turunannya banyak. CPO turunannya banyak gitu loh. Nah jadi sebenarnya masih sangat tergantung. Nah ada permasalahan struktural sekarang yang menyebabkan bahwa harga komoditi itu kita agak susah nebaknya. Dia bahwa ini adalah hanya cyclical dan akan turun dalam waktu dekat. Kenapa? Karena perang Rusia Ukraina ini adalah permasalahan struktural yang kalau misalnya ini berlarut-larut, nggak ada alasan untuk harga komoditi jatuh gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu ya. Seperti kita lihat sekarang, Jerman udah mulai firing their coal plants kan. Padahal mereka adalah salah satu negara paling ngotot dengan green agenda gitu loh. Nah, jadi kalau saya lihat ini unfortunately ya, kemalangan yang terjadi di Eropa itu agak sedikit berimbas positif dalam hal ekonomi ke Indonesia dengan konteks harga komoditi yang tinggi gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, Zab. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri justru di situasi seperti ini
relatif terhadap negara lain agak sedikit diuntungkan gitu. Ya makanya kalau kita lihat dari harga saham aja kan, sebenarnya kita harga saham nggak hancur. Coba kalau kita lihat di Eropa, lalu Dow gitu kan hancur semua harga sahamnya. Kira-kira indeksnya maksud saya. Kita ngomong sama semuanya confident ya. Semua confident sih. Iya, which is good sih. Beberapa narasumber yang kita undang juga semua confident dengan tahun ini. Ya walaupun saya ya kalau kita lihat kadang-kadang di YouTube segala macam ada yang bilang resesi 2023 gitu. Ya bukannya nggak mungkin terjadi, tapi kalau dalam Indonesia ini agak kecil kemungkinannya. Kita bisa resesi kalau misalnya contohnya structure perbankan kita tuh kayak 98, ya kan? Itu kan terjadi kenapa? Jadi ketika ada hot money keluar, kita nggak siap gitu. Ya pencadangan di bank waktu itu masih sangat rendah, ya kan? Corporate governance hancur-hancuran gitu kan ya. Nah tapi sekarang kan situasi sudah berbeda gitu. Jadi ketika ada hot money sebentar keluar gitu ya kita masih cukup kuat untuk menahan gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak sekarang tuh kita udah di guard macam-macam thanks to tahun 98 ya. BI Betul. kan benar-benar jagain semuanya ya. Betul. Jadi ya sekarang kita siap ya. Tadi juga ada salah satu yang bilang itu siapa yang kebanyakan duit investor asing di sini cuma 15% tuh full data. Betul. Nah ini perkembangannya sangat bagus ya, structurally ya. Kenapa? Karena saya ingat sekali pertama kali saya di market gitu ya, itu kita dengerin banget asing mau apa, asing suka apa gitu kita kan. Ikutin. Kita ikutin gitu loh. Benar. Wah asing beli ini, ikut beli ini, asing beli ini. Kalau sekarang kan nggak gitu, ceritanya beda gitu loh. Benar. Ya kan? Domestik itu sudah kuat gitu, sudah sangat kuat dibandingkan dengan satu dekade yang lalu gitu loh. Jadi sekarang luckily ya domestik lebih berperan gitu investasi domestik ya, termasuk salah satunya blue chip ini. Thank you. Gitu ya, yang memungkinkan kuatnya investor domestik kita. Investor retail domestik lah ya. Investor retail domestik. Nah terkait dengan kalau tadi bahas lagi tentang perbankan ya dan juga komoditas gitu. Kalau komoditas sendiri, Ipul sendiri ngelihat apakah 2023 ini temanya masih ke sana? Karena sementara tension dari geopolitik kan mungkin akan mereda gitu. Kemarin best year-nya lah mungkin tahun-tahun sebelumnya. Ya reasonable ya. Jadi kalau kita mengharapkan ada rally lagi sama-sama komoditi, most likely biarpun ada kenaikan harga nggak kayak kemarin. Ya malah mungkin ada beberapa yang sudah saatnya take profit nih gitu. Cuma kalau kita berbicara harga komoditinya sendiri, ini kan sebenarnya bisa multiplier di luar dari perusahaan-perusahaan batu bara. Contohnya misalnya kayak United Tractor gitu kan, ya kan. Lalu misalnya apapun yang related dengan kegiatan pertambangan misalnya, gitu. Jadi masih banyak ide yang sebenarnya kita bisa churn dari kenyataan bahwa harga komoditi tinggi gitu. Gitu. Dan bahkan kalau untuk Indonesia consumer, kalau kita perhatikan kekuatan dari penjualan retail itu cukup berhubungan loh dengan kenaikan harga komoditi ya, gitu. Jadi sebenarnya overall baik lah gitu. Coba hubungannya di mana, Phil? Komoditi sama consumption? Karena kenaikan harga komoditi kan mendorong ekonomi kita kan. Ya, kan jadi kita as simple as begitulah. As simple as apa namanya? Jadi orang mulai spending. Iya, orang mulai spending gitu. Kalau paling kelihatan itu waktu itu ya beberapa tahun lalu waktu saya jadi analis tuh harga motor, penjualan motor. Apalagi di luar Jawa. Bener. Kelihatan sekali gitu. Jadi sangat relate sama harga komoditi. Sebenarnya ini jadi kayak deja vu ke 2007, inget gak sih? Betul. Sebelum meletus tuh ya. Iya. Mirip ya, saat itu batu bara yang ngedrive the whole economy itu semua saham ikut naik tuh. Iya, betul. Cuma waktu itu kan collapse tuh full. Iya. Bukan nggak mungkin sih harga komoditi collapse lagi. Ya karena kita harus menerima namanya komoditi itu nggak terlepas dari siklus kan. Dan siklusnya pasti lebih tinggi dibanding barang-barang yang mempunyai value added lebih tinggi. That's why kalau kita ngomong sedikit kebijakan pemerintah kan maunya sekarang kan nikel misalnya atau boksit, ya kan, tidak diekspor mentah, ya kan. Kita harus ekspornya ke barang-barang yang mempunyai value added lebih tinggi. Itu untuk menghindari apa? Untuk menghindari agar ekonomi negara kita itu nggak terlalu rentan sama siklus komoditi. Jadi kalau kita omongin berhubungan sama rating ya, kebetulan saya bekerja di PT Kredit Rating Indonesia tuh, rating perusahaan sebenarnya, tapi kita juga tahu lah gimana merating suatu negara gitu ya. Itu ada komponen variabel dalam metodologi rating tentang ketergantungan suatu negara sama komoditi.
Jadi makin negara itu tergantung sama komoditi, itu akan memberatkan rating dia. Kenapa? Seperti itu karena GDP akan lebih volatile. Gitu. Karena rating itu yang di rating adalah tingkat resiko kan. Ya, jadi ketika sesuatu itu makin volatile, maka dianggap tingkat resikonya makin tinggi gitu. Nah, dalam konteks negara yaitu yang nilai GDP-nya. Gitu. Secara tematik mungkin di tahun 2023 ini apakah back to tech sector atau consumer? Secara tematik ya, sebenarnya tahun 2023 ini agak saya mau kembali lagi ke consumer yang agak sedikit cyclical. Sebenarnya itu harusnya di tahun 2022, tapi sayangnya Putin nyerang Ukraina. Jadinya daya beli orang sempat ke-hit tuh di Indonesia ya. Karena waktu itu kan pemerintah terpaksa sedikit cabut subsidi BBM kan. Nah itu benar-benar kelihatan ke-hit. Nah tapi sekarang kalau misalnya kita lihat inflasi ini sudah nggak terlalu parah, harusnya daya beli akan jauh lebih baik dibanding tahun 2022. Apalagi sekarang PPKM sudah nggak ada kan, gitu. Sudah mulai menggeliat lah. Kalau saya lihat ya misal di pusat perbelanjaan di Jakarta segala macam itu udah mulai occupancy rate-nya udah mulai mau balik ke seperti sebelum pandemi gitu. Nah, makanya saya tetap meyakini bahwa untuk consumer yang yang volatile ya, yang ngikutin siklus ekonomi itu harusnya bagus di tahun 2023. Mungkin ada spesifik stocks-nya? Spesifik stocks ya. Sebenarnya cukup simpel ya, misalnya kayak consumer retail kayak Ace Hardware, lalu Mitra Adi Perkasa, lalu Era ya. Itu kan something yang menjual kebutuhan tersier ya. Itu bukan staples ya, bukan sama staples ya. Kalau staples kan lebih defensif. Nah, jadi seperti itu harusnya tahun 2023 ada kesempatan lah untuk sahamnya rally gitu. Karena dari beberapa yang saya sebut justru sahamnya turun kan. Jadi ketika mereka mau naik waktu itu dihajar sama BBM. Ya, jadi spending power orang hancur kan. Dan ketiganya harusnya punya cerita turnaround. Ya harusnya ada cerita turnaround di 2023. Karena ya sekarang udah PPKM udah nggak ada, harga komoditi tinggi, lalu story inflasinya udah selesai, jadi mau apa lagi gitu kan? Gitu kira-kira. Gimana? Cisaran mungkin ada yang? Iya, kalau itu kan dari konsumer kan? Iya. Dari sektor lain? Dari sektor lain mungkin dari turunan aktivitas pertambangan ya, gitu ya, seperti misalnya heavy equipment, ya. Lalu kalau agak berbicara di luar saham ya, karena mungkin untuk saham multi finance nggak terlalu banyak yang liquid ya, gitu. Saya rasa perusahaan-perusahaan multi finance tahun 2023 nih agak bisa lumayan ya, lumayan oke ya. Gitu ya. Karena lumayan oke mungkin kalau yang servicingnya ke servicingnya ke consumer atau mungkin ke alat pertambangan kan ada kan ya beberapa name seperti itu ya gitu. Jadi itu cukup oke sih. Lalu perbankan saya lihat masih ada beberapa perbankan yang belum kemana-mana ya harga sahamnya ya. Contohnya Danamon gitu kan, dari harga tertinggi kan jauh sekali. Ya tapi secara tingkat resiko sebenarnya sudah jauh berbeda karena kan pemegang sahamnya udah beda sekarang. Gitu. Jadi masih banyak ada beberapa names yang kita lihat harganya potensial. Belum kemana-mana ya? Iya, harganya belum kemana-mana. Personal pick lo apa sih? Lalu masih milih nih? Suruh milih? Saham ya, langsung aja. Ya, langsung aja. MAPI mungkin masih ya. Tapi kalau my personal pick harus hati-hati. Disclaimer. Saya nggak pernah main pendek. Gitu. Jadi saya percaya jargonnya BI yang dulu tuh. Yuk nabung saham. Jadi saya nggak pernah main setahun, 2 tahun jual. Jadi lebih kepada ini lah ya, lebih kepada building portofolio lah gitu ya. Jadi kayak gitu yang masih menarik ya. Ace Hardware, MAPI, ya. Era. Lalu ada satu saham kecil yang menurut saya agak menarik juga nih ya. Yang kemarin dihajar habis. Wood ya, Integra ya. Wood Integra. Ya, itu kan kenapa dihajar habis sahamnya? Karena kan di Amerika kan home sales hancur kan. Iya Ya. kan. Nah, sebenarnya dia 80% ekspor ke Amerika. Ya, tapi kan udah selesai.
yang buruknya. Temporary doang lah waktu itu. Temporary doang, iya gitu. Kan nggak selamanya home sales di Amerika hancur kan, gitu. Dan kenyataan bahwa dia bisa menembus pasar Amerika, berarti kan dia secara kualitas oke gitu. Pasar Amerika dia bisa tembus, gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu sih. Cukup interesting lo nggak pilih bank. Nggak pilih bank? Karena maksudnya gue tahu lu dari dulu mainnya perbankan. Oke. Itu ngelotok banget kan. Perbankan ada, tapi udah untung berlipat. Waduh, dia udah cuan. Dia ada sedikit mau flexing juga, udah untung berlipat-lipat. Iya nggak, karena waktu itu ngambilnya ketika pandemi lagi hebat-hebat ya kan. NPL lagi tinggi, lagi naik. Saham-saham bank yang even blue chip berguguran kan, ya itu saatnya beli kan. Iya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan udah, ya contohnya BNI lah, itu kan udah berapa tuh, dari seperharga 4.000-an kan. Ya kira-kira seperti itulah. Ya jadi ambil ya ketika masa-masa seperti itu. Oke. Dan tadi Ipul juga bilang kayak mainnya jangan bicara 1-2 tahun. Kalau kategori long term versi Ipul tuh berapa lama sih? Ada quote yang saya suka dari Bill Gates. Apa nih? My favorite holding period is forever. Wih, berat amat. Jadi kapan di profit taking? Jadi gini, sesuatu itu jangan terlalu membedakan gini ya. Profit taking kan sebenarnya buat kepuasan pribadi ya. Kalau misalnya contohnya kita nggak butuh duit ya, buat sakit kayak, buat anak nikah atau apa gitu ya. Diemin aja. Ya, nilainya kan segitu. Saham nilai 100 juta sama cash nilai 100 juta kan sama-sama kan, ya kan. Jadi buat apa kita convert, buat kita ada bragging rights bahwa kita udah take profit gitu loh. Gue bisa ngerti maksud lo sih, sama kayak megangin duit sama megangin saham gitu kan. Iya. Potentially lihat berapa tahun ke depan. Betul. Saat saham ini grow duit ini cuman ya sekarang berapa sih bunga bank 2% ya. Deposito kayak cuma 1-2% sekarang kan. Sedangkan yang itu mungkin bisa 10, 12, 15% gitu kan. Iya, betul. Pada saat lu jual pun lu mau ngapain gitu. Kalau you don't need the money, grow your money melebihi inflasi aja. Iya, kan? Betul. Tapi pertanyaannya adalah kapan jual kan? Orang mau tahu itu kapan jual ya. Kapan jual ketika itu udah nggak layak dipegang. Contohnya ekstrim nih, contohnya saham BCA. Kalau kita 10 tahun lalu, BCA itu dari 20 tahun lalu ke 10 tahun lalu naiknya udah berapa kali lipat, ya kan? Tapi masih naik terus kan? Nah, jadi pertanyaannya adalah harga saham itu sekarang mencerminkan potensinya, mencerminkan fundamentalnya nggak? Kalau harga sahamnya udah naik, nggak peduli deh, terus saham udah naik 10 kali lipat, 2 kali lipat, tapi masih mencerminkan potensi dan fundamentalnya, buat apa dijual? Ya. Tapi kalau misalnya itu saham, contohnya, nah orang sekarang suka terbalik nih, jatuh misalnya 50%, terus nggak mau jual, padahal kita tahu jatuh 50% for a reason, contohnya ternyata fraud lah, atau apalah gitu lah, udah fundamentalnya udah nggak kemana-mana lah, udah nggak kepegang kan, gitu. Tapi orang nggak mau jual, kenapa? Aduh kalau gue jual gue rugi dong. Ya lu tuh udah rugi gitu loh, ya kan? Dari lu 100 ke 50 tuh udah rugi, gitu. Perbedaannya adalah lu nggak mau malu aja. Atau dia berharap akan balik. Iya, berharap akan balik, malah bisa tambah apes gitu kan. Jadi jangan lihat apa yang sudah terjadi gitu loh. Apa yang sudah terjadi, lihat ke depan. Menurut saya sih itu ya. Gitu. Gimana dengan tech company yang bicara ada harapan juga ke depan? Oke. Kalau tech ini gini, tech ini gampang-gampang susah. Kenapa gini ya? Kalau untuk industri sendiri saya rasa itu ya memang udah zamannya gitu ya. Bank digital ya, lalu kita beli semua lewat handphone. Tapi problem dari investasi di tech, saya nggak bilang problem ya, tapi yang harus kita agak jeli adalah tech ini agak berbeda sama industri lain. Dia itu sifatnya kadang apalagi internet based, consumer internet based tech gitu ya. Winner takes all. Ya. Dulu ada berapa search engine, sekarang cuma Google. Dulu ada berapa social media, Friendster, MySpace, ya. Tapi sekarang berapa tahun umur lo deh? Friendster, MySpace gitu. Masih dulu kita sempat bikin account Friendster ya. MRC kan. Lebih tua lagi, Bu. Iya, jadi tech itu sering kali di industrinya cuma satu pemain, satu pemenang. Ada yang menang, karena yang lain kalah. Yang lain kalah, winner takes all. Itu karena network effect kan. Gitu kan. Jadi bahkan
lebih parah dari telco tuh. Telco kan dulu banyak tuh, berguguran. Sekarang tinggal sedikit lah. Kalau tech lebih yang internet bisa lebih parah lagi, cuma satu. Globally bisa cuma satu pemainnya gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang udah invest di beberapa names nih ya yang di Indonesia. Kalau ada yang bilang, iya dong, ini masih oke. Kenapa? Karena orang masih butuh ini. Iya, orang masih butuh itu. Cuman apakah yang survive masih pasti itu nggak gitu loh. Nah itu harus kita pertanyakan kan. Karena bisnis model mereka kan begini kan. Mereka hampir semua ya. Mereka secepat-cepatnya build market share. Secepat-cepatnya menguasai industrinya, matiin yang lain ya. Dengan mereka buang uang di depan. Ya kan? Kalau misalnya mereka menjadi buang uang yang gini, tidak menjadi cash burner yang terakhir, mereka pasti akan kalah. Contohnya misalnya ya, kita ambil Goto lah misalnya. Goto sama Grab sama Shopee misalnya. Nah cara analisa menurut saya begini, cara analisa adalah kira-kira nanti kita asumsikan aja nanti siapa yang akan menjadi pemenang, ya kan? Terus kita lihat siapa yang akan kuat terakhir ngecak gitu, maksudnya bukan ngecak ya. Siapa yang akan kuat terakhir masih ada uang untuk burning. Ya, karena kalau misalnya di antara tiga mereka ada yang slowing down duluan, mereka punya cash burning rate, maka cara kemakan kan sama yang lain kan, gitu loh. Ini interesting ya, gue jadi mikir soal valuasinya full kalau kayak gitu. Karena kalau mereka sekarang berarti nggak bisa ambil multiple yang satu menjadi patokan yang lain gitu. Karena yang satu menjadi winner terhadap yang lain. Karena yang lainnya bisa bener-bener nol kan. Iya, yang lain bisa bener-bener nol. Kayak Yahoo Search Engine maksudnya tadi kan. Iya, betul. Menurut gue nggak ada logic yang bener-bener berbeda survival rate-nya antara tech yang sekarang application base ini sama yang dulu tuh, yang tahun 90-an. Ya, search engine atau di tahun 2000-an awal social media sama aja. Jadi kita udah dikasih contoh sebenarnya tuh, ya kan? Nanti end game-nya bagaimana gitu loh. Yeah. Jadi nanti tinggal gimana kita pintar-pintar aja, gitu ya. Jadi saya nggak bilang bahwa nanti akan Grab yang survive, Shopee yang survive, Goto yang survive. Ya masing-masing do your own research lah ya. Tapi caranya gitu. Kira-kira siapa nih yang akan kuat terakhir dia bakar cash gitu. Karena kalau nggak kuat ya udah slowing down duluan bakar cash, udah naikin harga duluan, habis dimakan. Orang akan dengan mudahnya ganti dari yang satu ke yang lain. Karena semua cuma mengadakan promo. Iya, ini beda sama mie goreng misalnya. Ya kan, sama mie instan. Indomie goreng sama mie sedap, ya maafin nyebut merek ya. Tapi ngomong-ngomong tuh bukan merek yang dipromokan di sini ya. Ini biar orang jelas aja. Ada yang suka mie sedap, ada yang suka Indomie ya kan. Diferensiasinya bisa ada walaupun dengan hal yang paling nggak meaningful lah gitu loh. Tapi kalau ini kan bener-bener sebatas jempol orang aja, ya kan. Mau pakai yang mana gitu. Jadi menurut saya gitu ya. Coba balik ke Goto nih. Yeah. Kita tahu bukunya, udah publik ya kan. Berarti lu bisa lihat posisi cash dia terakhir berapa, ya nggak? Lu bisa lawan nih proyeksi dia tahun ini EBITDA minus berapa, itu kan burning cash dia. Bertahannya kan cuman, ngerti kan? Kelihatan nih. Nah, kalau kayak gitu, what will happen? Mungkin orang perlu tahu kan? Suntik lagi loh, right issue. Iya, right issue lagi. Harus suntik lagi kan? Jadi pada saat itu terjadi dilusi, valuasi dari existing shares turun gitu? Ya, berarti mereka misalnya harus injek duit lagi, kayaknya agak susah ya. Harus orang dipaksa injek duit dengan harga IPO. So what are the options? Iya, kalau misalnya harga saham belum naik, jadi diskon terhadap current price kan? Iya, diskon terhadap current price gitu ya. Berarti efek dilusinya. Asumsinya mereka belum naik ya harganya ya? Ya, asumsi kita misalnya, tapi ya hopefully dia naik lah ya. Cuma kalau misalnya dia nggak naik, berarti efek dilusi terhadap orang yang beli pada saat IPO itu cukup banyak sebenarnya. Cukup banyak gitu. Jadi ya mungkin resikonya di situ ya. Karena agak susah kalau misalnya bisnis kayak gini, kan sebenarnya cash flow-nya kan belum positif gitu kan. Itu yang agak berat sih ya. Agak berat gitu. Mau valuasi juga kadang-kadang ya nggak bisa pakai valuasi standar. Jadi benar-benar kita beli proyeksi aja gitu loh. Beli yang kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan dia nge-lay off banyak
karyawannya, apakah bakal signifikan? Ya, sebenarnya fenomena layoff ini kan bukan cuma Goto ya. Ya, semua. The whole industry ya. Google bahkan juga gitu ya. Tadi lihat di berita bahkan sempat heboh tuh di LinkedIn kalau nggak salah ya. Ada karyawan Google yang inilah sedih dia. Udah kerja berapa tahun dia di layoff cuma dengan email gitu ya. Ya. Tapi itu nggak terjadi di 1-2 company ini, di the whole industry. Ya itu cara mereka untuk bertahan gitu. Nah bayangin Google aja yang udah punya cash flow positif, mereka harus melakukan itu kan. Nah ini gimana company-company yang belum punya cash flow positif, tentu PR-nya akan lebih berat gitu ya. Gitu ya. Mungkin mereka harus naikin harga sembari lay off employees segala macam. Jadi intinya bagaimana mereka nggak habis napas terakhir lah, duluan gitu. Kira-kira. Jadi investasi di tech mesti agak hati-hati juga lah gitu ya. Begitu kah? Kalau gini, jadi kalau misalnya sedang orang semangatnya, nggak ada masalah sih investasi di tech. Saya juga waktu itu personally sempat ambil juga 1-2 nama bank digital. Nah, tapi saya tahu itu lagi hype. Dan saya harus pastikan dan berdoa mudah-mudahan nggak jadi the last sucker gitu. Exit nggak? Ya exit lah. Ya. Kalau nggak exit saya nggak malu nggak cerita. Nggak cerita ya. Yang loss nggak cerita. Iya. Yang cerita kan yang untung-untung aja kan orang kayak gitu kan. Gitu. Yang loss ngapain ceritain kan. Gitu. Kira-kira itu. Dan gimana kalau misalnya the next kan yang listing juga di bursa kan belum begitu banyak lah gitu ya. Apakah sebenarnya mereka masih ada opportunity? Oh yang ini, yang tech ya? Iya. Ya agak susah menurut saya ya. Saya nggak tahu lah skemanya bagaimana kalau misalnya nanti ada 1-2 bisa. Cuma hype-nya kan udah lewat ya. Bahkan ada hype lagi pasti ya. Entah nanti hype apa gitu yang tech related kan selalu gitu kan. Gitu. Tapi untuk dalam waktu dekat agak sulit ya karena ya kita harus tunggu nanti suku bunga sangat rendah lagi, lalu appetite investor tuh bener-bener lagi tinggi-tingginya untuk mencari something yang high risk high return, itu kan takes time gitu. Kalau dalam waktu 1-2 tahun ini kayaknya banyak yang lebih berhati-hati. Kenapa? Karena kemarin sempat kejedot kan tahun lalu kan. Gitu aja kira-kira ya akan kejadian lagi, tapi unfortunately buat sekarang yang baru mau cari exit di market ya itu kerjaannya PR banget ya. Dan katanya kan second half the Fed mungkin nggak akan seagresif tahun kemarin dan first half tahun ini. Apakah mungkin ada appetite ke sana nanti buat tech? Belum. Ya mungkin aja, tapi apakah akan benar-benar ngulangin madness yang kayak beberapa tahun lalu, kayaknya agak susah ya. Gitu. Soalnya orang udah mulai ngerti ya. Ya pertama itu, yang kedua adalah kegilaan madness itu selalu terjadi ketika suku bunga sangat-sangat rendah. Gitu. Kalau kita lihat di tahun 90-an ketika internet lagi itu kan sama aja kan. Ya, waktu itu Alan Greenspan kalau nggak salah kan lagi bener-bener dia tebar-tebar uang lah gitu bisa dibilang. Ya jadi itu harus ada step-step yang harus dilalui lagi sampai nanti ada madness baru. Gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin balik ke IHSG lah. Mungkin IHSG. kita bicara IHSG. Mungkin dari Ipul sendiri setuju nggak? Sebenarnya PE IHSG ini masih terbilang murah dan memang it's time to buy. Per hari ini kemarin PE berapa ya? Kisaran 15? Kisaran 15 ya. Menurut saya reasonable ya, nggak terlalu mahal ya, tapi nggak terlalu murah juga. Ya kira-kira fair lah ya. Ya karena PE itu dilihat dari 2 hal. Pertama dari sebenarnya PE itu kan sebenarnya kumpulan dari PE yang ada kan, ya agregat ya. Jadi kalau kita lihat sekarang PE itu kita harus lihat 2, potensi kenaikan earnings sama resikonya. Nah kalau potensi kenaikan earnings saya lihat masih ada ya, karena kan tadi story tadi masih ada tuh. Story dari harga komoditi yang tinggi itu kan masih bisa. Ada beberapa pockets yang kita bisa manfaatkan lah ya untuk cari saham atau apa segala macam. Lalu dari sisi tingkat resiko, ya kalau kita bandingkan sama negara-negara lain,
memang kalau kita bandingkan sama negara-negara maju, kita secara tingkat risiko lebih tinggi gitu ya. Tapi saya nggak yakin itu akan menjadi suatu penghalang buat orang masuk gitu loh ke sini lagi gitu ya. Karena kan sempat out nih, sempat outflow nih. Tapi kalau nanti ternyata terbukti earnings kita naik, akan balik lagi inflow gitu. Jadi saya rasa sih cukup fair lah ya. Saya nggak bisa bilang sekarang terlalu murah. Nyatanya harga sahamnya udah terbang duluan ya. Banyak ya, call segala macam. Tapi masih ada kesempatan lah. Masih ada kesempatan. Karena dengan tadi Ipul juga bilang ada beberapa dana yang keluar. Karena kalau kita lihat PE IHSG 15, Hang Seng di kisaran 12. Apa mungkin dana alirannya ke sana? Mungkin aja, apalagi kan China kan sekarang udah mulai reopening ya. Tapi ada asumsi yang sekarang agak terbentuk investor global menurut saya ya. Mungkin Sharon bisa confirm nih. China yang dulu sudah bukan China yang sekarang, sejak zaman Xi Jinping. Gimana tuh? Artinya apa? Artinya investor itu sekarang agak masih China tuh masih potensial atau apa segala macam. Ada beberapa hal. Ya, pertama pemerintahnya sekarang itu sangat involved. Ya, contohnya tech lah di crackdown ya kan. Yang kedua adalah masalah dari structural economy sendiri. Untuk pertama kalinya tahun lalu itu China ada penurunan birth rate ya. Gitu. Betul. Ini kan story yang beberapa tahun lalu dialami Jepang kan. Gitu. Jadi sekarang untuk pertumbuhan GDP yang tinggi lagi nggak bisa terlalu mengharapkan China gitu. Jadi downgrade lagi turun ke bawah ke negara-negara yang GDP per kapita lebih rendah lagi gitu ya, di Southeast Asia lah. Jadi Indonesia sebenarnya diuntungkan loh dalam hal itu ya, paritas terhadap kesempatan investasi lain di Asia lah gitu, menurut saya kira-kira seperti itu. Betul, orang China sih. Yeah. Ini dengan durasi yang lumayan ya hampir 30 menit sih Ci. Oh gitu. Mungkin ada closing statement dari Saiful. Closing statement ya. Jadi di tahun 2023 ini banyak beberapa pendapat ya, ada yang masih sangat cautious, ada yang cukup optimis. Tapi kalau saya lebih ke optimistic side ya. Karena kenapa? Karena ya saya lihat kenaikan harga komoditi ini memang mungkin nggak naik lagi tinggi ya. Cuma mungkin masih akan ada di level yang tinggi untuk waktu yang agak lama. Ya, kalau kita asumsikan perang Rusia Ukraina ini nggak cepat selesai ya. Lalu yang kedua adalah tren kenaikan suku bunga global tampaknya akan berhenti tahun ini. Dan yang ketiga jangan lupa ada election. Ya, election. Ya, election udah mulai harusnya di second half kan ya. Kampanye lah, bagi-bagi kaos, bagi-bagi ya macam-macam lah gitu kan. Nah itu kan biasanya historically kan akan naikin spending power ya orang-orang. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang mendukung, harusnya tahun ini akan cukup bagus lah untuk investasi di Indonesia, terutama ya saham ya, pasar saham. Kira-kira itu. Oke. Mungkin dari bukan closing statement juga. Closing statement ya. Buat saya sih yang menarik yang tadi Ipul ngomong ya. Yeah. Maksudnya overall memang Indonesia tuh kelihatannya memang karena ya yang kita tahu lah dari berapa lama? Gue tahu lu juga udah lama banget ya. Dari sejak dulu tuh yang kita hancur bangun berterus-terus begitu. Memang karena komoditinya sekarang seperti ini, selalu kita lihat cipratannya itu besar sekali. Begitu spending itu semua masyarakat mulai spending, nah otomatis tuh akan terrefleks semua kan, ekonomi membaik, terus semua saham ikutan naik. Jadi kayaknya cukup konsisten ya. Kita udah bicara tadi juga sama tuh full kurang lebih ya topik yang lu bahas bener, konsumer jadi cukup menarik. Gitu. Nah bank memang mesti agak alert kayak Ipul bilang tadi, ada juga kayak BCA contohnya udah mahal. Tapi kenyataannya masih terus gitu. Jadi apa kalau beli kemahalan ya enggak, tinggal lihat aja gitu kan price to book dia berapa. Karena enggak necessary harus PE kan, karena dia bank kan. Lu bisa lihat dari price to book nih. Mungkin secara price to book I don't know, probably datanya gimana pun. Mungkin bisa lihat juga gitu kan dibanding yang lain gimana. Terus
Yang cukup menarik buat gue tadi lu bahas soal NPL, bahwa dia ada korelasi untuk pencadangannya itu. Oh iya ya, benar juga ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya dia murah atau mahal, dia perform atau enggak, titik resikonya udah di mana. Bisa dilihat dari NPL-nya dia ya. Apakah sudah terfleksi di buku. Betul. So for me, I learn a lot from gitu. Saiful Adrian. From Ipul. Iya, sama-sama lah. Saya juga belajar banyak di sini. Oke. Mungkin sekian podcast hari ini yang luar biasa karena menghadirkan Pak Saiful Adrian dari PT Kredit Rating Indonesia. Tentunya semoga podcast ini bermanfaat untuk menjadi consideration buat seluruh yang nonton untuk kira-kira bagaimana punya style investasi masing-masing dan lain sebagainya. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya dari podcast On The Spot. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe.